Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunaria dari kelas 5C PTI ya. Nah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran dan Tikom, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian internet, sejarah dan perkembangannya dalam media pembelajaran ya. Nah, di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu pertama pengertian internet, kedua yaitu sejarah perkembangan internet, ketiga yaitu asal terbentuknya internet, dan yang keempat internet sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Nah, sebelumnya saya minta maaf mengerjakan tugas tidak dalam bentuk makalah karena sangat banyak kata dan format yang digunakan. Jadi saya buat semenarik mungkin dan langsung ke inti pembahasannya. Tapi jika ibu meminta untuk membuat makalah, saya bisa kirimkan atau bisa cek makalah kelompok 2 yang sudah dikirimkan kemarin gitu ya. Nah, di sini adalah saya akan membahas pengertian internet, sejarah dan perkembangannya dalam media pembelajaran. Internet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik. Jadi internet itu sebuah wadah untuk mengkoneksikan satu alat komunikasi dengan alat komunikasi yang lainnya. Nah, kemudian sejarah internet ternyata ini berawal dari perang ya, dari negara Amerika. Jadi di tahun 1960-an itu Departemen Pertahanan dari Amerika lewat Advanced Research-nya sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Nah, yang kemudian ARPANET ini berganti di tahun 1980 menjadi WWW atau World Wide Web ya. Bisa dicek di sini penjelasannya. Nah, ini adalah perubahan dari ARPANET ke World Wide Web yang sekarang digunakan sampai sekarang ya. Dan ini tujuan terciptanya yaitu untuk keperluan militer pada masa Departemen Pertahanan Amerika. Jadi ketika mereka membuat pertahanan, jadi kalau ada internet itu mereka sangat mudah sekali untuk menghancurkannya jika data-datanya itu terpusat gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu internet sebagai media pembelajaran. Internet membantu siswa untuk mencari materi atau referensi untuk membantu proses belajarnya. Nah, maka digunakanlah internet sebagai mempermudah gitu kan. Nah, nanti kesimpulannya akan saya sampaikan. Nah, oke, di sini saya akan membahas fakta menarik dari internet ya. Yang pertama yaitu Gmail atau Garfield. Itu dulunya bukan email tapi Garfield gitulah ya. Nah, kemudian Google membelinya si email itu dan mengumpulkannya dalam sebuah platform yang di dalamnya tuh lengkap banget gitu kan. Jadi kalau dulu tuh misah-misah, tapi sekarang dengan Google aja itu dalamnya udah banyak banget gitu kan. Ada YouTube di Google itu ada. Nah, faktanya di YouTube itu kalau misalnya kita mau nonton semua videonya maka butuh 100 tahun untuk selesainya. Ini adalah webcam pertama. Itu digunakan sebagai webcam ini berfungsi ternyata untuk awal mulanya CCTV itu dari webcam. Jadi untuk mengintai yang hilang-hilang pada zaman dulu gitu kan. Nah, internet zaman sekarang itu dikoneksinya kebanyakan menggunakan fiber optik karena dia itu lebih murah dibandingkan menggunakan satelit ya. Karena satelit itu kita harus mengirimkannya ke luar angkasa menggunakan roket, jadi sangat gede banget ongkosnya. Tapi kalau dengan fiber optik dia lebih aman, lebih cepat dan lebih bagus koneksinya. Apalagi kalau di bawah laut gitu kan. Sekarang fiber optik kebanyakan di bawah laut, jadi seluruh dunia itu sudah terkoneksi lewat kabel optik, bukan lewat satelit lagi. Nah, panjangnya kabel optik gitu kan, fiber internet itu kalau misalkan dipanjangin di seluruh dunia itu
panjangnya bisa dari bumi ke bulan sampai balik lagi gitu kan. Betapa panjangnya kan kabel optik itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu gaji karyawan Google gitu kan. Nah, segimana sih gaji orang-orang yang ngerti banget sama teknologi, ngerti banget sama kemajuan zaman? Tentunya ini sangat bagus sekali buat kita pelajari teknologi itu, karena ternyata gaji di Google itu dalam setahun itu satu karyawannya bisa 4 miliaran gitu kan dalam satu tahun. Itu gede banget gitu kan. Karena mereka sadar betul bahwa teknologi itu adalah aset masa depan. Maka untuk perkembangannya dibutuhkan orang-orang yang dibutuhkan orang-orang yang terus berinovasi untuk mengembangkan teknologi ini. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perkembangan sejarah dan pengertian internet ya. Nah, pada kesimpulannya adalah internet adalah bagian dari kemajuan zaman ya. Mempelajari internet itu tidak akan pernah rugi, karena untuk hidup di zaman modern ini kita sangat butuh sekali pembelajaran internet ya. Nah, kalau misalkan di zaman dulu orang itu buta huruf itu karena tidak bisa baca dan tulis. Tapi kalau di zaman sekarang, orang yang disebut buta huruf itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi sangat penting sekali teknologi itu untuk dipelajari kepada siswa, baik si pengajarnya maupun siswa didiknya. Itu sangat penting sekali untuk mempelajari teknologi. Jadi teknologi sangat penting untuk dipelajari dan sangat efektif untuk dijadikan media pembelajaran bagi peserta didik dalam proses mengajar dan belajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, atau misalkan ada yang kurang bisa cek di makalahnya ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.